tabungan warga negara China sedang terkuras habis karena pemerintah daerah tidak mampu membayar hutang mereka. Salah satu risiko ekonomi yang sangat mendesak perhatian pemerintah Beijing adalah utang lokal yang membengkak dari pemerintah provinsi. Berdasarkan data resmi dan perkiraan Bloomberg, setidaknya 17 pemerintah provinsi dan kota menghadapi kendala pendanaan yang parah, dengan pinjaman yang belum dibayar melebihi 120% dari pendapatan mereka pada tahun 2022. Ini adalah ambang batas untuk risiko utang tinggi yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. Akibat dari pembangunan yang berlebihan, Tianjin mencatat rasio hutang sebesar 529,2% pada tahun 2021, hampir 3 kali lipat dari pendapatannya, yang melebihi ambang batas yang disebutkan di atas. Dr. Cheng Xiaonong, seorang ekonom China yang tinggal di Amerika Serikat, menulis artikel untuk Radio Free Asia berjudul, Memeriksa Keuangan dalam Konteks Kongres Rakyat Nasional Transisi. Dalam artikel ini, Dr. Cheng mengungkapkan bahwa pada akhir 2020, platform pendanaan pemerintah lokal China akan memiliki hutang implisit sebesar 53 triliun yuan, yang digabungkan dengan penerbitan obligasi langsung senilai 35 triliun yuan dengan total 88 triliun yuan. Selain itu, saldo utang pemerintah pusat mencapai 22 triliun yuan, menghasilkan total utang antara pemerintah pusat dan lokal sebesar 110 triliun yuan. Untuk memberi gambaran, angka ini setara dengan 91% dari PDB China yang mencapai 121 triliun yuan. Tingkat utang pemerintah daerah setara dengan 260% dari kapasitas keuangan mereka yang komprehensif, termasuk pendapatan pajak, pendapatan penjualan tanah, dan subsidi pemerintah pusat. Dengan kata lain, mereka tidak mampu melunasi hutang mereka dan terpaksa mengambil dari tabungan rakyat China untuk melunasi hutang tersebut. Bukti yang disajikan oleh Dr. Cheng memperkuat klaim ini. Selain itu, temuan Dr. Cheng menunjukkan bahwa pemerintah daerah di China terpaksa memperoleh utang baru untuk melunasi hutang yang sudah ada dari lembaga keuangan seperti bank, perusahaan sekuritas, dan dana investasi. Uang yang dimiliki oleh lembaga-lembaga tersebut berasal dari tabungan rakyat China. Pada bulan Desember tahun 2022, simpanan rumah tangga nasional di bank mencapai 120 triliun yuan dengan hutang pemerintah pusat dan daerah sebesar 110 triliun yuan yang menyumbang 91% dari jumlah tersebut. Ini menyiratkan bahwa sebagian besar tabungan rakyat China telah habis digunakan untuk melunasi hutang pemerintah yang besar. Menurut NTV, pemerintah China dapat memanfaatkan simpanan bank rakyat karena semua bank berada di bawah kendali pemerintah. Ini adalah karakteristik dari sistem keuangan di bawah rezim Partai Komunis, di mana bank bertindak sebagai penyokong uang pemerintah. Menurut sistem ini, jika pemerintah daerah memerlukan pendanaan, mereka dapat menghubungi bank lokal, mengeluarkan dokumen untuk memungkinkan platform pembiayaan negara yang dijalankan secara lokal untuk menyelesaikan prosedur yang diperlukan dan mengakses simpanan bank rakyat. Kerangka kerja ini telah menghasilkan krisis likuiditas di beberapa bank dengan banyak individu di kota-kota China yang tidak dapat menarik uang tunai dari rekening mereka selama paruh kedua tahun 2022.